Puji Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita, saudara dan khususnya jemaat GPI Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, saya mau berdoa dan Bapak Ibu saudara juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kesempatan ini kami boleh bersekutu kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami perlu kebenaran firman-Mu, berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan, urapi kami semua dengan pengurapan Roh Kudus-Mu, untuk kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu atas kami. Kami siap dengan firman-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita masih dalam suasana kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus ada dalam semua mata rantai kematian, penyaliban kematian sampai kepada kebangkitan. Dan pada kesempatan ini saya akan baca firman Tuhan menjadi renungan kita dalam Lukas pasal 23 ayatnya ke-42. Lukas pasal 23 ayat 42. Kita akan melihat apa yang ditulis di sana. Dikatakan begini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa ketika Yesus disalib, dia disalibkan bersama-sama dengan penjahat-penjahat yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanan. Yesus disejarkan sama seperti penjahat-penjahat yang ada pada waktu itu, yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, ayat yang kita baca dalam Lukas pasal 23 ini, ayat 42, adalah perkataan seorang penjahat yang ada di sebelah kanan. Yang menariknya di sini, saudara-saudara, perkataan ini, saudara, yaitu ketika dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Saudara, penjahat yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, yang saat itu disalib bersama-sama dengan Yesus, tinggal menunggu detik-detik mati, saudara-saudara. Tetapi kesempatan yang ada bagi seorang penjahat yang ada di sebelah kanan, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Menariknya di sini begini, saudara. Sebagai seorang penjahat yang sudah divonis dan dia siap untuk mati akibat dari pelanggaran dan kejahatan-kejahatannya, kita melihat bahwa ketika dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku, tersirat, saya coba untuk merenungkan ini, saudara. Bahwa dia percaya bahwa yang ada di sebelah kirinya dia itu bukan manusia biasa, saudara. Sehingga dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia berharap kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi dirinya dari Yesus yang ketika itu ada bersama-sama di salib. Saudara, bila membandingkan dengan penjahat yang ada di sebelah kiri, justru penjahat di sebelah kiri dia menghujat Yesus. Itu di ayat sebelumnya, di ayat 39. Yang ada di sebelah kiri dia menghujat Yesus. Dan di ayat yang ke-40, penjahat yang di sebelah kanan, yang tadi dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku, dia menegur penjahat yang di sebelah kiri, yang sama-sama sedang menunggu nasib yang sama, disalibkan. Dia berkata, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Saudara, penjahat yang di sebelah kanan di sini kita melihat tersirat bahwa sekalipun dia sudah divonis siap memati dalam beberapa saat nanti, tapi ternyata dia masih memiliki kepekaan rasa takut akan Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Maka saya mau katakan bahwa ternyata bukan akhir dari segalanya ketika itu dia siap untuk divonis dan segera mati atas dosa dan pelanggarannya. Saudara. Tetapi ketika dia masih memiliki rasa takut akan Allah, lalu kemudian dia mau percaya bahwa ternyata yang ada di salib bersama-sama dengan mereka pada waktu itu, dia berkata, Yesus, dikatakan apabila engkau datang sebagai Raja. Artinya bahwa dia tahu pribadi yang disalibkan itu Yesus sebagai Raja yang sanggup untuk menolong dia, saudara-saudara. Sehingga dia berharap kemurahan Tuhan atasnya.
Dan apa jawab Yesus? Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita tahu bersama bahwa di kisah di sini kita akan melihat bagaimana otoritas dari Yesus, terhadap siapapun, termasuk terhadap penjahat ini, untuk dia mau menyatakan, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, saya mau sampaikan kepada kita, Kristus datang ke dalam dunia dan dia mati, dia bangkit, dia tujuannya adalah untuk menyatakan pengampunan atas manusia yang berdosa. Saudara, dia datang ke dalam dunia untuk dia menyatakan penebusan manusia atas dari pelanggaran dan dosa. Maka itulah sebabnya dalam tulisan firman Tuhan, Alkitab mencatat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 17, dia mengampuni dan dia tidak mengingat lagi akan pelanggaran dan dosa kita. Itu sebabnya dia siap mati untuk kita, dia siap mati untuk orang berdosa. Saudara-saudara, sama seperti seorang penjahat yang ada di sebelah kanan ini. Sekalipun dia sebagai seorang penjahat, tetapi ketika dia memiliki kepekaan rasa takut akan Tuhan, Tuhan menyatakan anugerahnya kepadanya. Iya. Sehingga Yesus berkata, hari ini engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Dan ketika dia berkata, penjahat ini berkata, ingatlah akan aku. Dan ketika Yesus merespon dia dengan berkata, hari ini engkau ada bersama dengan aku di Firdaus, menunjukkan bahwa Yesus ingat padanya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuh, Yesus tidak melupakan dia. Saudara juga pun saya percaya, saudara-saudara, dalam hari-hari hidupmu, apa yang kau alami dalam hidup, mungkin engkau sedang mengalami masa-masa sulit, atau mungkin juga engkau sedang mengalami keadaan situasi yang membuat engkau menyadari bahwa aku ini orang berdosa. Tapi ketika engkau mau merespon karya salib itu, maka firman akan berkata, Aku berkata kepadamu, sungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi. Amin, saudara-saudara. Tuhan mengasihi saudara. Mungkin orang akan berkata, kapan dia mau bertobat? Ini penjahat sebelah kanan ini. Sudah nggak ada waktu, sudah nggak ada kesempatan. Memang demikian. Sudah nggak ada kesempatan lagi. Tapi Yesus yang berkata langsung kepadanya. Saudara-saudara. Tetapi perkataan Yesus itu terjadi karena dia mau merespon pribadi Yesus. Begitu juga kepada kita. Adakah kita merespon pribadi Yesus? Puji Tuhan. Ketika engkau merespon pribadi Kristus, kasih karunia, anugerah dan kemurahan Tuhan berlaku atasmu. Penjahat yang di sebelah kiri enggak merespon akan pribadi Yesus, bahkan dia menghujat Yesus. Tetapi yang di sebelah kanan dia merespon pribadi Yesus. Maka Yesus menyatakan belas kasihan kepadanya. Begitu juga dengan saudara-saudara Bapak Ibu sekalian. Dalam suasana hari kebangkitan Kristus, Kristus bangkit beri kemenangan bagi kita. Amin. Maka mari kita mau merespon dia. Karya terbesar yang telah dia nyatakan buat kita. Untuk kita menghargai setinggi-tingginya akan kasih karunia, akan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dia akan mengingat engkau selalu. Sebagaimana penjahat ini berkata, Yesus ingatlah akan aku. Saudara-saudara, begitu juga dengan saudara-saudara. Yesus selalu mengingat saudara-saudara sekalian. Amin. Bahkan lebih lagi dari itu. Kalau dia menyatakan pengampunan terhadap penjahat sebelah kanan, begitu juga dia menyatakan pengampunan terhadap saudara. Dia menyatakan pengampunan terhadap kita semua. Sekali lagi, asalkan kita mau merespon pribadi Yesus. Haleluya. Amin, saudara. Merespon pribadi Kristus dan memiliki rasa takut akan dia. Dan mau menyatakan kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Di momen suasana kebangkitan Kristus, mari tetaplah setia di dalam Tuhan. Itu adalah salah satu dari kita merespon akan kebaikan Tuhan, akan anugerah Tuhan. Berdoa kepada Tuhan juga adalah bagian dari kita merespon kebaikan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, bersekutu bersama, juga itu adalah bagian dari kita merespon akan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Walaupun singkat, pada kesempatan ini saya sampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudara.
Harapan dan doa saya, Tuhan berkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan dan aktivitas. Berkat Tuhan jasmani rohani jadi bagian saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada saat hari ini. Di minggu terakhir bulan April, kami sangat bersyukur kalau kami boleh menikmati kemenangan, menikmati kelepasan, boleh menikmati hari-hari kami sebagai sebuah hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk kami terus memiliki kepekaan, untuk kami terus memiliki syukur kami kepada Tuhan akan setiap pengorbanan Tuhan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengajarkan kami untuk tetap setia. Saat ini hamba berdoa, Tuhan lawatlah seluruh jemaat, lawat setiap kami semua. Kami adalah anak umat-Mu, umat ketebusan darah Kristus, anak perjanjian Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam hari-hari hidup kami, terus kami dipelihara oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan terus nyata dalam setiap hidup kami. Hamba berdoa umat-Mu, jemaat-Mu, dalam kehidupan keluarga, suami, istri, orang tua, anak, ya terus dalam pemeliharaan Tuhan, pekerjaan, aktivitas, dan semua kegiatan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, jauhkan dari segala kecelakaan, bahaya, niat jahat, orang jahat, iblis, kuasa kegelapan. Kemenangan yang dari Tuhan jadi bagian setiap kami semua yang terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami syukurkan berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Amin.